di taman indah dan segar, di taman dan di laut tenang, tempat tanganku dipegang. Tuhanlah
Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, marilah kita belajar pendarasan Mazmur. Yang terambil dari Mazmur 126 ayat 1 sampai 6, kita nyanyikan refrennya saja sebanyak 2 kali. Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 6 April 2025 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ubin Maulana SSI. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Berlimpahkan kuasa Roh
terkasih, mari kita masuk di dalam kebaktian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama di dalam hati kita masing-masing mengaku bahwa pertolongan kita berasal dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, di dalam minggu Prapaskah yang kelima ini, kita masih diingatkan dengan tema Prapaskah kita, ikut dikau saja Tuhan. Masa Prapaskah adalah masa pertobatan. Masa Prapaskah adalah masa di mana kita diminta untuk melihat dengan penuh kejujuran akan kehidupan kita menjadi pengikut Kristus selama ini. Masa Prapaskah adalah masa di mana kita benar-benar diminta menghayati pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Di masa Prapaskah kita pun juga diminta untuk kembali melihat apakah di dalam kehidupan kita benar-benar mengikut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kita meyakini Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa ketika kita mengikut Tuhan, di situ ada kedamaian, di situ ada sukacita, dan di situ ada kehidupan yang kekal. Umat yang terkasih, dan pada kesempatan kali ini ketika kita datang ke hadirat Tuhan, kita juga menyadari bahwa kita manusia yang penuh dengan kelemahan dan dosa. Oleh karena itu kita masuk di dalam panggilan pertobatan dengan penuh kerendahan hati kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 37A bait 1 dan 2. Bersatu hati dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa di dalam kehidupan kami sehari-hari, terkadang kami tidak setia dengan perintah dan kehendak-Mu. Karena kami masih sering mencari kesenangan kami sendiri, menuruti keinginan kami, menuruti nafsu egois kedagingan kami. Kami masih sering mendukakan hati Tuhan. Kami sering mendukakan hati orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Pekerjaan yang Tuhan berikan terkadang juga tidak kami lakukan dengan penuh kesungguhan hati dan tanggung jawab.
Oleh karena itu ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami mau mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Hanya oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, mati untuk kami, dan bangkit untuk memberikan kemenangan akan kuasa maut. Kami meyakini bahwa hanya di dalam Kristus Yesus sajalah ada pengampunan dosa, ada keselamatan, ada kehidupan yang baru. Oleh karena itu ya Tuhan, perbarui kehidupan kami, kehidupan yang selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita patut bersyukur bahwa Allah kita bukanlah Allah yang pendendam, melainkan Allah yang penuh kasih terhadap umatnya yang dengan sungguh-sungguh mau mengakui segala dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu terimalah berita anugerah, Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Umat diberikan kesempatan untuk memberikan salam kepada saudara depan, belakang, kiri, kanan. Kita bersama mengucapkan Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihi kita semua. Kita sambut berita anugerah ini dengan kita bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402. Bait 1 dan 2, Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan Juru Selamat, agar janganku sesat. Selalu harus kurasakan waktu dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbing di malamku tenang. Kuperlukan Juru Selamat, karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbing di malamku tenang. Umat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan bersama membaca merenungkan firman Tuhan dan bacaan pertama, kedua dipimpin oleh pelayan. Dipersilakan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa kami yang bertada dalam kerajaan surga yang kekal Tuhan, terpujilah namamu, Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak disembah. Tuhan, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu.
Kiranya Roh Kudus-Mu menerangi setiap pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Upin Maulana SSI yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berikan roh hikmat, kebijaksanaan, agar apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Bacaan yang pertama diambil dari Yesaya pasal 43 ayat yang ke-16 sampai 21. Yang demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang-orang gagah mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan dan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Bapak Ibu Saudara, pendarasan Mazmur minggu ini terambil dari Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Kita nyanyikan 2 bait secara bergantian. Ketika Tuhan
Bacaan yang kedua diambil dari Filipi pasal 3 ayat 4b sampai 14. Yang demikian firman Tuhan. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bacaan ketiga, bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8, dan inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat dipersilakan untuk berdiri. Enam hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus, yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni, yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin akan selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita umat kepunyaan Tuhan yang senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin, amin, amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, khotbah saya kali ini saya beri judul Kesempatan yang Tuhan Berikan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, segala sesuatu itu enaknya itu kalau dilakukan dengan hati yang senang. Dengan senang hati, bukan dengan paksaan. Pokoknya segala sesuatu itu harus dilakukan dengan senang hati. Oh, kalau melakukan sesuatu sudah dengan senang hati, ya enggak perhitungan. Contoh saja hobi, begitu ya. Orang melakukan hobinya atau ngeragati hobinya begitu, itu sudah enggak perhitungan. Karena ukurannya seneng, begitu, dengan senang hati. Nah, ini anak-anak remaja ini, mas-mas, mbak-mbak ini. Kalau main game di HP, dengan senang hati, ya, meskipun berjam-jam ya. Mbak-mbak, kakung Uti, Adi Yuswo, kalau dijak ngelencer, dengan senang hati. Wah, ayo lek iso buntrotane iku akeh. Dengan senang hati. Dijak kemana begitu, dengan senang hati. Ya, yang pacaran kalau apel, ya, beli ini beli itu buat pacarnya, ya, buat calon mertuanya, ya juga dengan senang hati ya. Meskipun cintaku berat di ongkos ya, pokoknya dengan senang hati. Ya, melakukan sesuatu dengan senang hati itu wis ndak hitung-hitungan. Tetapi coba kalau melakukannya bukan dengan senang hati. Misalkan kita diminta melakukan sesuatu yang bukan hobi kita. Begitu. Ya mikir-mikir. Timbang tak gawe tuku ngono, ya mending tak gawe sing liyane. Ya karena kita tidak senang dengan hobi itu. Ya. Misal, anak-anak, bantu orang tua, belajar. Kadang rodok ngerundel. Ya, karena mungkin bisa jadi tidak dengan senang hati, padahal harusnya membantu orang tua dan belajar itu harus dilakukan dengan senang hati, seperti kalian juga ketika bermain begitu. Bapak Ibu, ingkang sampun sepuh, ketika bepergian tetapi tidak dengan senang hati, sing dipikir wis, aduh engko lek masuk angin, engko lek sikile abu, wis macem-macem. Gak sida wurung wis, gak sida lunga. Anak tidak dengan senang hati. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, memang segala sesuatu yang kita lakukan, itu pasti ada sesuatu yang mendasari. Ada sesuatu yang menjadi pemicu. Mengapa kok saya melakukan ini? Mengapa kok saya bersikap seperti itu? Itu ada pemicunya, ada dasarnya. Pasti segala sesuatu pasti ada yang mendasari hal itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita di Injil, mengapa kok Maria, saudara Lazarus, itu rela untuk melakukan hal yang tidak biasa kepada Tuhan Yesus? Hal yang tidak biasa yang pertama, meminyaki Tuhan Yesus tidak hanya kepala tetapi juga kaki. Nah, pada umumnya Bapak Ibu, kalau meminyaki itu cuma di kepala saja. Kalau di kaki itu dibasuh pakai air biasa. Makanya ada pembasuhan kaki itu sebagai tradisi. Kalau ada tamu datang, karena di daerah Timur Tengah itu berdebu, orang datang sebagai wujud penghormatan tuan rumah, kakinya tamunya dibasuh pakai air biasa. Lah ini enggak. Yang aneh berikutnya adalah dibasuh bukan pakai air, tapi dibasuh pakai minyak yang mahal.
minyak narwastu setengah kati. Kalau dijual bisa sampai 300 dinar. 300 dinar itu kalau dirupiahkan kurang lebih 30 juta. Bayangkan, 30 juta hanya buat untuk meminyaki kaki. Dan hal aneh yang berikutnya adalah ketika membasuh kaki itu tidak pakai kain, tapi pakai rambut. Mengapa kok Maria saudara Lazarus ini sungguh-sungguh merendahkan dirinya betul-betul di hadapan Tuhan Yesus? Pasti ada yang melatar belakangi itu semua. Yang melatar belakangi adalah apa Bapak Ibu? Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada keluarga di Betania ini? Siapa yang ikut makan bersama dengan Tuhan Yesus? Dalam bacaan kita ada yang namanya Lazarus. Ada apa dengan Lazarus? Lazarus habis mati lalu sama Tuhan Yesus dibangkitkan. Lazarus adalah saudaranya Maria dan Marta, keluarga Betania. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, mengapa kok Maria bisa melakukan hal itu? Karena Maria merasa bersyukur, merasa senang, merasa sukacita. Dengan penuh kerelaan hati, dia melakukan hal itu. Karena saudaranya yang dia kasih telah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu dan Saudara. Itu misalkan kalau terjadi pada diri kita, ya itu tidak ada apa-apanya begitu ya. Orang yang kita cintai dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, mek 30 juta, rano apa-apa nih. Orang itu kalau pergi berobat, operasi apa dan lain sebagainya, kalau 30 juta bisa lebih kan Bapak Ibu. Bisa sampai ratusan juta. Jadi ketika saudaranya dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, rasa saos syukur sukacitanya itu melebihi 30 juta. Tidak ada apa-apanya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Maria saudara Lazarus ini ingin menunjukkan bahwa pelayanan yang penuh dengan ketulusan hati itu ukurannya bukan seberapa mahal, seberapa besar, seberapa hebat, tetapi ukurannya adalah bagaimana bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Meskipun sebenarnya Maria saudara Lazarus ini menyadari bahwa seberapa besar yang dia berikan buat Tuhan itu tidak sebanding atau tidak bisa menyaingi, menyamai apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Nah, ini yang menjadi dasar apa yang dilakukan oleh Maria. Namun dalam bacaan kita, Injil Yohanes juga memberikan gambaran yang kontras, yang berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Maria. Yaitu apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Mengapa Yudas Iskariot menolak apa yang dilakukan oleh Maria? Apa yang menjadi dasar? Apa yang ada di dalam hatinya? Kok sampai seakan-akan Yudas menolak apa yang dilakukan oleh Maria? Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, nampaknya Yudas itu iri sama Maria. Karena Yudas dan para murid yang lain sebagai seorang murid, mereka belum pernah melakukan hal itu.
Mereka belum pernah meminyaki kepala Tuhan Yesus, membasuh kaki Tuhan Yesus, bahkan sampai dengan rambut, dengan minyak yang mahal. Yudas belum pernah melakukan hal itu. Jadi nampaknya dia iri. Dia iri bukan karena apa yang dilakukan oleh Maria adalah sesuatu hal yang buruk, jelek, tetapi dia iri dan dia menolak karena dia tidak bisa melakukan hal itu. Ini juga bisa jadi terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan keluarga bisa juga seperti itu. Bisa saja seorang kakak menolak apa yang dilakukan oleh adiknya kepada orang tuanya, bukan karena apa yang dilakukan oleh adiknya itu jelek. Tetapi kakak ini menolak rencana atau sesuatu yang diberikan oleh adiknya kepada kakaknya karena sang kakak merasa belum bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh adiknya. Dan itu pun juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita yang lain, Bapak Ibu. Kehidupan kita bersama. Ketika ada penolakan sesuatu hal yang baik, belum tentu hal itu sesuatu hal yang jelek. Tetapi karena ukurannya adalah dirinya sendiri, maka penolakan itu dilakukan karena merasa bahwa aku gak iso koyok ngono. Nah lalu seakan-akan datang menjadi pahlawan kesiangan. Menjadi pahlawan kesiangan lalu berkata, Gusti, itu kan kalau dijual 300 dinar. Kan bisa buat untuk membantu orang miskin. Itu kata Yudas Iskariot. Namun nampaknya niat baik ini adalah niat baik yang palsu, Bapak Ibu. Mengapa kok niat baik yang palsu? Karena di dalam bacaan kita dikatakan, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nampaknya baik. Namun sebenarnya Yudas Iskariot punya pikiran yang jelek. Iku engko lek duit, lek minyake didol 300 dinar, duit tak cekel sebagai bendahara. Nah, aku rada iso ngentit iki. Dikatakan di dalam Injil seperti itu. Niat yang palsu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu mengapa kok Tuhan membiarkan Maria melakukan hal itu? Tuhan mengatakan biarkan. Ini sebagai pengingat akan kematianku, mempersiapkan kematianku. Kalau orang miskin akan selamanya ada sama kamu, tapi aku tidak akan selamanya ada bersama-sama dengan kamu, secara fisik maksudnya ya. Dan ini dilihat oleh Maria sebagai sebuah kesempatan yang terbaik untuk menunjukkan rasa ucapan syukurnya, Bapak Ibu. Dan memang benar, setelah Maria melakukan itu, Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus naik ke sorga, dan tidak ada lagi kesempatan itu. Jadi itu adalah sebuah kesempatan yang terbaik yang Maria ambil sebagai menunjukkan rasa ucapan syukurnya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ngomong kesempatan, Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita. Ini harus diambil. Ini harus diraih. Dan saya kira Bapak Ibu kesempatan itu tidak hanya bisa kita tunjukkan hanya kepada Tuhan saja.
Tetapi cinta kasih kita kepada Tuhan juga kita tunjukkan kepada sesama. Dan terkadang kesempatan-kesempatan itu terkadang bisa jadi tidak ada lagi. Contoh saja kesempatan memberikan perhatian kepada orang tua. Banyak orang yang ketika ngapunten, orang tuanya masih ada, perhatiannya kurang. Tetapi ketika orang tuanya sudah meninggal, wah, lalu menunjukkan perhatian yang luar biasa. Menunjukkan pemakaman dan yang lain-lainnya luar biasa. Bahkan sampai ratusan juta. Begitu. Bapak Ibu kalau pergi ke Surabaya lewat gerbang tol Waru atau Bundaran Waru itu pasti melewati ada hotel yang kayak besar banget. Terus namanya Grand Heaven begitu. Panjenengan tahu itu hotel apa itu? Grand Heaven itu. Itu hotelnya orang mati itu. Grand Heaven itu. Saya coba browsing, kelas titanium itu 70 juta. 70 juta. Nah, seperti itu. Belum lagi yang lain-lain. Belum kalau mau nginep di situ satu kamar 10 juta semalam. Nah, bisa jadi bisa sampai ratusan juta. Nah, apa gunanya begitu Bapak Ibu? Padahal kan alangkah jauh lebih baik perhatian kita tunjukkan ketika orang yang kita kasih masih ada, tasik sugeng, masih ada bersama-sama dengan kita. Banyak hal kesempatan yang sebenarnya sudah Tuhan berikan. Dan kesempatan itu Bapak Ibu juga dirasakan oleh bangsa Yahudi. Ketika mereka ada di dalam pembuangan di Babilonia, dalam bacaan kita yang pertama, Yesaya memberikan sebuah penghiburan bahwa Allah akan membebaskan bangsa Israel. Allah bilang kepada Israel, sudah, kamu tidak harus hidup dalam kenangan masa lalu. Jangan dilihat lagi apa yang ada di belakang. Karena aku akan membuat sesuatu yang baru. Aku akan melakukan sesuatu yang baru. Yang penuh dengan kedamaian. Itu yang dilakukan oleh, yang disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel. Hal ini juga senada Bapak Ibu disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Tetapi ini yang kukatakan, yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kalau mau sombong-sombongan aku bisa sombong. Aku lahir dari orang Yahudi Tulen, aku imam. Aku menaati hukum Taurat, tapi itu dulu. Apa yang kuanggap hebat dulu, itu tidak ada apa-apanya dan sampah. Karena pada waktu itu aku belum mengenal Kristus. Jadi yang lebih berharga adalah apa yang ada di depan. Saat aku sudah benar-benar mengenal Kristus, merasakan kuasa kebangkitannya. Ini yang menjadi perenungan buat kita bersama. Mungkin banyak hal terjadi di masa lalu Bapak Ibu. Baik itu yang membanggakan ataupun mungkin hal-hal yang buruk dan yang jelek. Tetapi bacaan kita mengingatkan Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Pandanglah apa yang ada di depan. Karena di depan Allah sedang membuat sesuatu hal yang baru, hal yang jauh lebih baik. Lebih indah, lebih penuh dengan damai sejahtera. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, terakhir saya ingin mengatakan mari kita merenungkan dengan sungguh-sungguh di masa Prapaskah ini.
bahwa banyak hal kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Mari kita ada di dalam kehidupan kita yang baru, meninggalkan hal-hal yang lama, yang tidak sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita mengikut Kristus dengan sepenuh hati, menunjukkan rasa ucapan syukur kita dengan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Waktu ini adalah waktu yang tepat untuk memperbarui komitmen kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mumpung Tuhan masih memberi kita kesempatan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak remaja. Ini berarti Mas Alfa dan Mas Hanes ini sudah menepati apa yang saya sampaikan kemarin. Mas, kapan-kapan bawa teman-temannya. Nah, ini teman-temannya dibawa Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak remaja. Dipersilakan. Silakan persiapan.
Nggih. Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa anak-anak kita. Kita patut senang, kita patut senang, berbangga begitu ya. Ada generasi penerus dan kita juga patut mengapresiasi Bapak Ibu. Anak-anak ini latihannya sudah mulai kapan begitu ya. Mulai beberapa minggu yang lalu ya. Terima kasih. Anak-anak tetap terus semangat melayani Tuhan ya. Jangan pernah bosan-bosan untuk melayani Tuhan. Oke, Bapak Ibu dan Saudara, monggo mari kita bersama memperbarui iman percaya kita yang akan dipimpin oleh pelayan. Dipersilahkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan, selama masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Itu artinya bahwa Tuhan masih sangat menyayangi dan mengasihi kami. Tuhan akan membuat sesuatu hal yang baru di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk bisa menghargai kesempatan yang masih Tuhan berikan. Supaya kami masih bisa menunjukkan rasa ucapan syukur kami. Melayani Tuhan, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya kehidupan kami tetap semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di dalam surga, saat ini kami pun juga berdoa untuk kondisi dan keadaan bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah berbagai macam persoalan, baik itu persoalan stabilitas keamanan, ekonomi, bahkan bencana alam yang terjadi. Tuhan, Engkau sendirilah yang menyertai bangsa Indonesia ini. Mampukan bangsa Indonesia ini tetap bisa bertahan di dalam situasi apapun. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini juga ada di dalam musibah. Tuhanlah yang menghibur, menyertai mereka, memulihkan saudara-saudara kami yang terkena musibah bencana alam. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya mereka masih tetap memiliki hati nurani, bagaimana memikirkan sesuatu hal yang baik, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk banyak orang. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan ya Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu yang ada di tempat ini, GKJW, Jemaat Wonorejo.
Kami berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu yang dengan penuh kesungguhan hati menunjukkan pelayanannya untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk para penatua diaken. Kami berdoa untuk ketua KRW, untuk seluruh anggota komisi-komisi badan pembantu dan jemaat-Mu yang terlibat ambil bagian di dalam pelayanan. Pakai kami ya Tuhan, sertai kehidupan para pelayan-pelayan-Mu ini, sehingga apa yang dilakukannya benar-benar bisa menjadi berkat buat jemaat-Mu di tempat ini dan banyak orang. Kami juga menyerahkan berbagai macam kegiatan yang ada, baik kegiatan komisi, terkhusus kegiatan yang sudah ditata dan direncanakan oleh panitia Hari Besar Gerejawi untuk perayaan Paskah tahun 2025 ini. Berbagai macam kegiatan yang sudah ada Tuhan berkati, sehingga semuanya juga boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami para warga jemaat juga dengan penuh antusias untuk mengikuti semua kegiatan yang sudah ditata dan direncanakan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk kehidupan kami dan keluarga kami. Tuhan tahu bagaimana kondisi dan keadaan kehidupan kami bersama dengan keluarga, dengan berbagai macam persoalan dan pergumulan yang ada. Kami memohon kiranya Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang memberikan jalan keluar atas segala persoalan dan pergumulan kehidupan kami, yang memberikan kekuatan kepada kami untuk kami berani menghadapi berbagai macam persoalan yang ada. Tuhan tetap tinggalkan kedamaian, sukacita di dalam kehidupan keluarga kami. Kami juga menyerahkan segala pekerjaan dan tanggung jawab kami, usaha, bisnis, alam yang kami kelola, ternak yang kami rawat, dan apapun ya Tuhan yang bisa kami upayakan untuk mencari berkat-berkat Tuhan, Tuhan berikan kelancaran dan kemudahan. Kami pun juga berdoa untuk anak-anak kami, mereka yang duduk di bangku sekolah, di bangku perkuliahan. Tuhan tetap memberikan ketekunan di dalam belajar, kepandaian, supaya anak-anak kami ini mengetahui tanggung jawabnya dan melakukannya dengan baik dan penuh dengan sukacita. Kami juga menyerahkan anak-anak kami, saudara-saudara kami yang saat ini ada di dalam pergumulan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, menunggu pekerjaan, mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhanlah yang juga berkarya. Tuhan beri pekerjaan yang sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan berikan. Tuhan juga berikan jalan kemudahan supaya anak-anak kami dan saudara kami ini bisa menemukan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Bapa di dalam surga, kami juga teringat akan anak-anak dan saudara-saudara kami yang jauh dari kami, keluarga yang ada di Wonorejo ini. Tak henti-hentinya kami tetap terus berdoa bagi mereka. Mereka yang jauh dari keluarga di Wonorejo, anak-anak dan saudara kami ini, Tuhan juga berkati. Tuhan sertai di dalam pekerjaannya, di dalam membangun kehidupan keluarga. Tuhan juga lah yang tetap memberikan kedamaian, sukacita, keselamatan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, orang tua kami yang saat ini juga sedang berjuang untuk mendapatkan kesehatan fisiknya. Mereka yang sakit, yang ada di dalam pemulihan, Tuhan jamah melalui obat-obatan yang diupayakan, saudara, orang tua yang kami kasih ini juga bisa mendapatkan kesembuhan, kekuatan yang berasal dari Tuhan sajalah. Demikian ya Tuhan, segala seru dan permohonan kami, doa kami semuanya kami alaskan di dalam satu nama,
Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada saat ini terambil dari kitab Roma 12 ayat yang pertama, yang demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengumpulkan persembahan diiringi dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 292 dinyanyikan bait yang pertama sampai selesai kita mengumpulkan persembahan.
tetapi mari memuji Allahmu, karya besar yang agung benar dilakukannya terhadap umatnya. Israelku atas berkatnya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik kasih-Nya dan kekal selamanya, terpuji namanya. Dia bebaskan umatnya, habis mundur Dia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, beban-Mu yang berat digantinya berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur atas semua berkat-berkat-Mu yang telah kami terima di sepanjang di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kami ambil dari sebagian kecil dari berkat-berkat-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menerima dan menyucikan persembahan kami ini, sehingga persembahan kami ini dapat menjadi sarana dalam mendukung pelayanan kami di gereja-Mu, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami juga mendoakan saudara kami yang mengelola persembahan ini, Kau bimbing dengan Roh Kudus-Mu, supaya mereka takut akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, demikian doa kami. Hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai juru selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan berita jemaat hari Minggu 6 April tahun 2025. Untuk kegiatan pelayanan sepekan, ibadah Minggu pada hari ini 6 April 2025 dilayani oleh Bapak Pendeta Ubin Maulana SSI. Berikut jadwal kegiatan KRW tanggal 10 April tahun 2025. Untuk KRW Eliezer bertempat di rumah Bapak Teguh Budi Wahono, untuk pelayan Bapak Suyada, Diaken Bambang dan Penatua Indar. KRW Sion 1 bertempat di rumah Bapak Monaji, untuk pelayan Ibu Pursita dan Penatua Sri Wahyuni. KRW Sion 2 bertempat di rumah Bapak Sugeng, untuk pelayan Bapak Hari Prabowo, Diaken Lulu dan Penatua Astarini. Di KRW Gloria 1 bertempat di rumah Bapak Dani Raharjo, untuk pelayan Ibu Windy, Diaken Maya dan Penatua Gono. Di KRW Gloria 2 bertempat di rumah Ibu Lulu,
Untuk pelayan Ibu Edi Sayekti, Diaken Tika, dan Penatua Happy. Di KRW Petrus bertempat di rumah Ibu Iswah Yuning Tias. Untuk pelayan Ibu Lia, Diaken Kristi, dan Penatua Pandi. Di KRW Immanuel bertempat di rumah Bapak Sucipto Adi. Untuk pelayan Bapak Imam, Bapak Pendeta Ubin, dan Diaken Subyagio, dan Penatua Teguh. Untuk di KRW Elio bertempat di rumah Bapak Edi. Untuk pelayan Bapak Hartono, Diaken Katirun, dan Penatua Fendi. Di KRW Yunus bertempat di rumah Bapak Sunarko. Untuk pelayan Saudara Trisna, Diaken Heri, dan Penatua Kuat. Untuk berikutnya, pada hari Minggu 30 Maret 2025, Majelis Jemaat telah menerima lapor perkawinan tahap 2 antara Saudara Galang Aji Sutanto dari GKJW Wonorejo, putra dari Bapak Sunarto dan Ibu Indar Winaningsih, dengan Saudara Maria Angel Kristina, putri dari Bapak Christian Wahyudi almarhum, dan Ibu Suprapti, dengan saksi 1 Bapak Sianto dan saksi 2 Bapak Pandi. Berikutnya Senin tanggal 17 April 2025 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan ibadah ibu-ibu bertempat di rumah Ibu Kris KRW Petrus untuk pelayan Pendeta Ubin Maulana SSI. Ibadah andalan Rabu 9 April 2025 bertempat di rumah Bapak Amir dan akan dilayani oleh Penatua Teguh. Ibadah pemuda pada hari Rabu 9 April 2025 pukul 18.00 WIB akan dilaksanakan ibadah pemuda bertempat di gereja dan akan dilayani oleh Saudara Amel. Untuk berikutnya sidang ke-85 Majelis Daerah Besuki Timur. Pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 12 sampai 13 April 2025 akan diadakan sidang ke-85 Majelis Daerah Besuki Timur di GKJW Jemaat Purwosari. Utusan dari GKJW Jemaat Wonorejo yaitu Bapak Pendeta Ubin Maulana SSI, Penatua Sri Wahyuningsih, Penatua Teguh Budi Santoso, Penatua Fendi, dan Bapak Rendra. Sedangkan utusan dari YBBK yaitu Bapak Ngasto Aji. Demikian Parta Minggu pada hari ini. Tuhan memberkati. Oke, Bapak Ibu, saya akan membacakan laporan keuangan jemaat kita untuk bulan Januari dan Februari. Saya akan membaca globalnya saja, Bapak Ibu. Saya mulai dari bulan Januari. Di bulan Januari, Bapak Ibu bisa menyimaknya. Di bulan Januari ada pemasukan sebesar 17.391.000. Kemudian mengambil dana cadangan sebesar 15 juta. Jadi di bulan Januari ada dana masuk sebesar 32.391.000 rupiah. Kemudian di bulan Januari ada pengeluaran sebesar 20.408.000. Sehingga di bulan Januari ada saldo lebih sebesar 11.983.000 rupiah. Masuk di bulan Februari. Di bulan Februari ada pemasukan sebesar 11.252.000 rupiah. Kemudian ada saldo di bulan Januari sebesar 11.983.000. Karena dirasa di bulan Februari itu banyak pengeluaran, kemudian ambil dana cadangan sebesar 7 juta dan pinjam dari pos sidang MD sebesar 3 juta. Di bulan Februari ada jumlah dana masuk sebesar 33.230.000
Rp5.000. Di bulan Februari ada pengeluaran sebesar Rp27.904.000. Jadi di bulan Februari ada saldo lebih sebesar Rp5.331.000. Kemudian Bapak Ibu, keadaan kas jemaat kita per 28 Februari ada di halaman terakhir. Yang pertama, saldo kas. Saldo kas ini adalah saldo kas berjalan yang bisa digunakan untuk operasional kegiatan gereja kita setiap hari. Jadi per akhir Februari itu kita punya dana 5.331 untuk operasional kita. Kemudian kas dana cadangan Rp571.061. Kas dana pembangunan Rp4.659.550. Kas dana mutasi pendeta Rp41.474.700. Kas dana perawatan mobil Rp3.310.980. Kas dana kesejahteraan majelis Rp900. Kas dana sidang majelis daerah Rp7 juta. Kas dana operasional singkal Rp7.457.000. Kas dana tanggul bencana Rp1.289.000. Kas dana kalportase Rp6.836.000. Kas dana tabungan majelis agung Rp1.665.000. Kas dana KPPW Rp1.066.500. Kas dana KPPM Rp406.500. Kas dana rukun kematian Rp24.250.500. Kas dana KPAY Rp1.604.000. Kas dana penambahan inventaris Rp9.796.800. Kas dana Natal Rp890.400. Kas dana Paskah Rp7.199.200. Kas dana talenta abadi Rp810.000. Jumlah keseluruhan sebesar Rp122.919.091. Itu keadaan saldo perkas kita per akhir Februari. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, hasil panen bersih sawah kita untuk di tahun pertama ini sebesar Rp55.996.000. Demikian yang bisa kami laporkan berkenaan dengan keadaan keuangan gereja kita di bulan Januari dan Februari. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Umat yang terkasih, mari kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan penuh sukacita, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344, bait 1 dan 2. Nama itu menghibur
percobaan, itu yang menolongmu. Tinggallah karenanya pengharapan dunia. Tinggallah karenanya suka surga yang bakal. Umat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai kekal selamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala